Sebelumnya, gue pengen minta maaf banget soalnya segmen Creepytoon harus mengalami delay yang cukup lama. Tadinya gue berencana ingin membahas mengenai berbagai teori-teori gelap yang ada di dunia kartun. Namun dikarenakan gue masih belum bisa memiliki banyak waktu untuk melakukan research, jadi ya sekarang gue bakal kembali membawakan segmen Creepytoon yang gak jauh berbeda dengan video-video sebelumnya. Jadi mungkin itu saja yang pengen gue sampaikan. Sekarang kita kembali ke dalam segmen. Halo semuanya, kembali lagi di segmen Creepytoon, di mana gue bakal membahas berbagai hal-hal creepy yang ada di dunia kartun, mulai dari momen creepy hingga teori konspirasi. Jadi di video kali ini, gue bakal membahas momen dan episode paling creepy dan aneh yang ada di kartun Courage the Cowardly Dog. So, tanpa menunggu lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Nomor 7, The Cat's Motel. Kita mulai dengan momen yang tidak terlalu creepy namun cukup ikonik, yaitu dari episode The Cat's Motel. Yap, episode pertama dari serial ini. So, episode ini menceritakan Courage bersama dengan Muriel dan Eustace sedang ingin menginap di sebuah motel yang dimiliki oleh seekor kucing yang bernama Cats. Selain motel tersebut memiliki suasana yang cukup mencengkam, akhirnya terungkap bahwa motel tersebut juga berisikan sekumpulan laba-laba raksasa pemakan manusia. Tentu hal yang membuat episode dan momen ini menjadi creepy adalah dari laba-laba ini sendiri. Desain dan penampilan mereka tuh lumayan creepy untuk sebuah kartun yang ditunjukkan untuk anak-anak. Tentu momen creepy dan ikonik dari episode ini adalah ketika Cats akan menghabisi Courage dengan laba-laba miliknya. Nomor 6, Everyone Wonder Egg. Pada episode ini, rumah Courage didatangi oleh orang misterius yang mengaku sebagai seorang sutradara film. Orang tersebut ingin membuat sebuah film di rumah tempat tinggal Courage. Namun akhirnya segera terungkap bahwa orang tersebut merupakan zombie. Dan tidak hanya itu saja, Courage juga menemukan bahwa orang tersebut dulunya memang merupakan sutradara. Namun ia dan rekan kerjanya dipenjarakan karena diduga telah membunuh 12 orang dalam pembuatan film mereka. Ternyata kedatangan orang tersebut ke rumah Courage adalah ia ingin membangkitkan temannya yang terkubur di bawah rumah Courage. Dan ia juga ingin membuat film yang berisikan adegan di mana mereka berdua sedang akan memakan tubuh Muriel. Yes, yang membuat episode ini cukup creepy adalah fakta-fakta di balik semua episode ini. Dan juga desain dari sutradara tersebut yang menurut gue sih cukup creepy gitu untuk kelas zombie. Apalagi ya kalau misalnya kita mengingat kembali bahwa ini tuh kartun untuk anak-anak. Urutan kelima, Demon in Mattress. Ketika kasur milik Muriel sudah tidak nyaman untuk dipakai tidur, ia pun memesan sebuah kasur baru yang tidak jelas asalnya dari mana. Dan pada saat ia tidur di kasur tersebut, Muriel segera dirasuki oleh seorang iblis. Sebenarnya kalau misalnya dibandingkan 2 episode sebelumnya, episode ini nggak lebih creepy. Namun alasan kenapa gue menempatkan ini lebih tinggi adalah karena episode ini mengambil inspirasi dari salah satu film horor yang paling seram yang pernah dibuat, yaitu The Exorcist. Who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Urutan keempat, Carbrook von Yes. Setelah Courage melihat objek aneh yang jatuh dari luar angkasa, ia pun didatangi oleh orang misterius bertubuh pendek. Orang tersebut datang ke rumah Courage untuk mencari cairan kebaikan yang ada di tubuh Muriel untuk dibawakan kepada tuannya. Banyak hal yang ada di episode ini membuatnya menjadi lebih creepy. Mulai dari terungkapnya kalau misalnya pria bertubuh pendek itu merupakan alien berbentuk otak dengan tentakel, bentuk dari tuan si alien tersebut yang menurut gue tuh sangat creepy, dan momen dimana ketika si alien tersebut mengekstrak sari kebaikan dari tubuh Muriel, yang mana dulu ketika gue pertama kali melihat momen ini, gue langsung merasa ngilu di bagian hidung gue. Beneran, ini adalah salah satu momen yang sempat membuat gue agak trauma dulu. Look up. See. Yes? It is a lovely ceiling. Lanjut episode berikutnya, yaitu dari Evil Weevil. Ketika Courage dan keluarganya sedang menaiki mobil, mereka tiba-tiba menabrak seekor lalat raksasa di perjalanan. Muriel yang merasa bersalah akhirnya mengajak sang lalat tersebut untuk datang ke rumah mereka. Setelah mendapatkan sambutan yang sangat baik, sang lalat yang bernama Jeeves Weevil menawarkan kebaikan kepada semua keluarga Courage. Tapi sama seperti semua tamu yang pernah berkunjung ke rumah Courage, dia pasti memiliki niat tersembunyi. Dan benar saja,
Dengan ditutupi oleh kebaikannya, sang lalat mulai menghisap sari kehidupan dari Muriel dan Eustace. Yang membuat episode ini creepy adalah hampir sama seperti episode sebelumnya, yang mana ketika sang lalat menghisap sari kehidupan manusia. Namun yang membuat episode ini lebih creepy adalah dari dampak yang dihasilkan olehnya. Orang yang dihisap olehnya akan berakhir menjadi sangat kurus kerontan. Belum lagi bagaimana ketika sang lalat ini berperilaku di malam hari, membuat hal ini menjadi semakin tidak mengenakan. Urutan kedua, Courage in Big Stink City. Pada episode ini, Courage dan keluarganya pergi ke kota New York setelah Muriel memenangkan sebuah kontes dan ia pun diundang untuk tampil di Radio City Music Hall. Di sana, mereka disambut oleh seekor kecoa raksasa dan ia pun menuntun mereka menuju tempat peristirahatan. Sebenarnya plot cerita dari episode ini nggak begitu creepy, namun ada beberapa momen yang membuat episode ini sangatlah creepy. Mulai dari desain kecoa yang buat gue pribadi tuh cukup nggak enakan lah. Lalu bayangan Courage mengenai hal mengerikan yang dapat dilakukan oleh si kecoa tersebut, hingga tempat peristirahatan yang sepertinya tuh merupakan tempat penyiksaan. Belum lagi tempat tersebut sepertinya telah memakan korban. Tapi yang membuat episode ini menjadi sangat creepy adalah dari satu momen ikonik ini, yaitu dari gadis pemain biola. And boy, oh boy, momen ini benar-benar membuat banyak anak ketakutan ketika menonton kartun Courage. Dan untuk nomor pertama, kayaknya kalian semua udah pada tahu dan setuju bahwa ini adalah salah satu episode yang paling creepy yang ada di kartun Courage the Cowardly Dog, yaitu Freaky Fred. Dalam episode ini, keponakan Muriel yang bernama Fred datang untuk berkunjung. Selain datang ke sana, ia juga ingin mencukur bulu Courage karena ia memiliki obsesi yang sangat tinggi terhadap individu yang memiliki rambut lebat. Sepertinya gue gak perlu menjelaskan lagi itu apa yang membuat episode ini sangat creepy. Karena nuansa yang dihadirkan dalam episode ini aja tuh udah terasa sangat tidak mengenakan dari awal hingga akhir. Belum lagi episode ini juga dinarasikan oleh si Fred yang mana tuh narasinya bener-bener membuat bulu kuduk kita merinding. I'm ashamed. I got a little naughty. So, itulah dia beberapa episode dan momen mengerikan yang ada di kartun Courage the Cowardly Dog. So, mungkin itu saja sih yang bisa gue bahas di video kali ini. Kalau misalnya ada kekurangan ataupun kesalahan, kalian bisa koreksi gue di kolom komentar di bawah. So, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.